بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وسائل الطهارة ومقاصدها. للطهارة أربع وسائل وأربعة مقاصد. فالوسائل هي الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء وإنما يطهر الماء إذا كان مطلقا والتراب إذا كان خالصا غير مستعمل والدابغ إذا كان حريفا ينزع فضلات الجلد وعفونته كالكرز وذرق الطير وحجر الاستنجاء إذا كان طاهرا قالعا غير محترم أما الأواني والاجتهاد الذي هو بذل المجهود في تحصيل المقصود فمن وسائل الوسائل والمقاصد هي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan toharah, ya, bersuci. Namun sebelumnya perlu kita sedikit ulang pembahasan sebelumnya. Kita telah membahas mengenai definisi toharah, batasan-batasan toharah, apa saja yang akan nantinya dibahas dalam pembahasan-pembahasan toharah dan lain sebagainya. Dan di akhir pertemuan pada yang sebelumnya kita telah menyinggung bahwasanya toharah itu memiliki yang namanya maqasid, wasail, dan wasailul wasail. Ya. Apa itu maqasidut toharah? Kita kemarin artikan sebagai bentuk-bentuk dari toharah. Ya. Jadi toharah itu kan sebuah nama yang mencakup di bawahnya berbagai bentuk. Ya. Bentuknya ada 4 kalau kemarin kita bahas. Ya. Ada toharah itu dalam bentuk berwudu, ada toharah dalam bentuk mandi, ada toharah dalam bentuk tayamum, dan ada toharah dalam bentuk menghilangkan najis atau istinja. Nah, masing-masing dari bentuk-bentuk ini akan kita bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu ada juga yang namanya wasailut toharah. Nah, kita artikan sebagai alat-alat toharah, ya, alat-alat yang dapat digunakan untuk toharah. Ya, karena toharah membutuhkan alat yang membantu. Ya, tidak mungkin orang bisa mandi, bisa wudhu tanpa adanya air. Maka air adalah alat yang membantu untuk berwudhu dan mandi. Ya, atau air alat yang membantu untuk taharah. Tidak mungkin orang bisa tayamum tanpa adanya tanah, maka tanah merupakan alat yang dapat membantu untuk taharah atau untuk tayamum tadi, seperti itu. Nah, begitupun dengan alat-alat yang lainnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi, wasailut taharah, meskipun wasilah itu artinya perantara, tetapi nanti karena kita temukan wasailul wasail juga, ya perantara juga, maka kita artikan saja wasailut taharah di sini sebagai alat-alat yang dapat digunakan atau dapat membantu proses taharah. Ya, kemarin juga sudah sempat kita singgung bahwasanya alat-alat taharah ini ada 4 juga. Yang pertama namanya air, yang kedua namanya tanah, yang ketiga namanya dabil, ya alat penyamak kulit hewan, penyamak kulit, alat yang dapat digunakan untuk menguliti hewan, ya. Dan yang keempat namanya hajar, ya batu untuk digunakan istinja, hajarul istinjai. Ya. Dan yang terakhir ada namanya wasailul wasail, ya wasailu wasailul taharah, ya atau kita artikan sebagai perantara taharah, ya. Ada 2 wasailul wasail, ada 2 perantara. Yang pertama namanya bejana, ya, atau wadah, yang kedua namanya ijtihad. Nah, bejana tidak secara langsung berkaitan dengan taharah, ya, tapi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan airnya. Ya, tadi kita bahas bahwasanya yang merupakan bentuk dari toharoh adalah wudhu, ya. Tapi wudhu butuh kepada alat-alatnya apa? Air. Nah, air butuh kepada wadah untuk menampungnya, ya. Atau air juga butuh kepada ijtihad jika nanti kita temukan ada 2 air dalam 2 wadah yang berbeda, salah satunya itu suci dan yang lainnya
najis. Nah, dan keduanya mirip. Nah, sehingga kita butuh ijtihad di sana. Nah, jadi antara wadah dan ijtihad ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan toharohnya, tetapi ada kait-kaitnya sehingga disebut dengan perantara toharoh. Jadi ada namanya maqasidut toharoh yang kita artikan sebagai bentuk-bentuk toharoh. Ada namanya wasailut toharoh yang kita artikan sebagai alat-alat yang bisa digunakan untuk toharoh. Dan yang ketiga ada namanya wasailul wasail atau wasail toharoh, ya kita artikan sebagai perantara-perantara dari toharoh. Kita masuk pada pembahasan mengenai wasailut taharah, yaitu perantara-perantara taharah. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya maqasid terlebih dahulu dibandingkan wasail, tetapi kita membahas wasail terlebih dahulu daripada maqasid. Kenapa? Karena kebutuhan kita kepada wasail itu mendahului kebutuhan kita kepada maqasid. Ya. Kalau kita berbicara mengenai cara belajar wudhu, ya, tentu kita harus tahu dulu air yang dapat digunakan untuk wudhu yang seperti apa. Ya, kalau kita sudah tahu caranya wudhu, tapi kita nggak tahu air yang bisa digunakan untuk wudhu, ya kita berwudhu dengan air yang apa, air seperti apa. Makanya kita pahami dulu airnya seperti apa. Ya, kita cari airnya baru kita berwudhu. Kan? Tidak mungkin orang berwudhu dulu baru cari air. Tentu cari air dulu, menemukan air yang bisa untuk berwudhu, baru berwudhu. Nah, begitu pun ketika tayamum dan tanah. Kita tidak mungkin bisa tayamum tanpa adanya tanah. Nah, tanah seperti apa yang bisa digunakan untuk tayamum? Nah, kita cari dulu, kita pahami dulu tanahnya seperti apa. Ketika kita sudah temui tanah yang dapat digunakan untuk tayamum, baru kita bertayamum. Nah, bagaimana caranya tayamum? Nah, baru kita belajar tayamum seperti itu. Makanya pemahaman terkaitan wasail ini, ya, meskipun secara penyebutan di belakang maqasid, tetapi secara pembelajaran, pemahaman kita dahulukan dibandingkan maqasid. Jadi pembahasan alat dulu, baru pembahasan mengenai maqasidnya, mengenai bentuk-bentuknya seperti itu. Kita merujuk ke kitab Al-Yaqutun Nafis karya Habib Asy-Syatiri. Wasailu taharati wa maqasiduha. Ya, bentuk-bentuk taharah dan wasailu taharati, alat-alat yang dapat digunakan untuk taharah dan bentuk-bentuknya, wa maqasiduha, bentuk-bentuknya. Lit taharati arba'u wasaila wa arba'atu maqasidah. Taharah itu memiliki 4 alat dan memiliki 4 bentuk. Ya, jadi ada 4 alat dan 4 bentuk sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya. Fal wasailu, ya, adapun alat-alatnya, ya, alat-alat yang dapat digunakan untuk taharah, yaitu al-ma'u, air, wat turabu, tanah, ad-dabiru, penyamak kulit, ya, atau alat yang dapat digunakan untuk menguliti hewan, wa hajarul istinja'i, batu yang dapat digunakan untuk beristinja. Ya, jadi ada 4 alat yang dapat digunakan untuk taharah. Nah, akan tetapi tidak semua alat yang 4 ini secara mutlak dapat digunakan selamanya. Artinya ada kondisi di mana salah satu dari 4 alat ini bisa digunakan, ada juga kondisi alat ini sudah tidak bisa digunakan atau memang secara asal tidak bisa digunakan. Ya, karena kan air itu bermacam-macam, tanah itu bermacam-macam, ya, batu itu juga bermacam-macam. Apakah semua air, semua tanah, semua batu dapat digunakan untuk istinja? Tidak juga. Ada saatnya kapan air itu dapat digunakan untuk istinja, ada saatnya tidak. Begitupun dengan tanah, batu dan lain sebagainya. Ya, makanya kita butuh syarat, butuh kriteria, butuh rincian. Ya, air yang seperti apa yang dapat digunakan untuk taharah? Ya, tanah seperti apa yang dapat digunakan untuk taharah? Dabik seperti apa yang dapat digunakan untuk taharah, dan batu seperti apa yang dapat digunakan untuk taharah. Oleh karena itu, setelah menyebutkan 4 alat-alat ini, Habib Asy-Syatiri lanjut dengan menjelaskan, memaparkan satu persatu syarat dari alat-alat ini. Ya, jadi dimulai dengan air dulu, syaratnya seperti apa, tanah syaratnya seperti apa, dabik, dan terakhir nanti hajarul istinja, batu syaratnya seperti apa. Ya. Namun perlu kita pertegas dulu di sini bahwasanya kita harus membedakan antara 2 istilah. Yang pertama namanya suci, yang kedua namanya menyucikan. Ya, suci dan menyucikan itu 2 hal yang berbeda. Ya, suci belum tentu menyucikan. Kalau menyucikan, insya Allah sudah suci seperti itu. Ya, karena tidak mungkin dia tidak suci tapi bisa menyucikan yang lain kan. Nah, makanya nanti kalau kita pernah mendengar istilah, ada yang istilahnya suci menyucikan, ada suci tidak menyucikan. Ya, kenapa disebutkan 2 kali? Ya, karena memang berbeda antara suci dengan menyucikan. Nah, suci itu merupakan sifat zat, ya. Jadi benda ini suci, berarti zatnya suci. Nah, apakah dia bisa menyucikan yang lain? Belum tentu. Nah, kalau menyucikan itu pengaruhnya kepada yang lain, ya, pengaruhnya kepada yang lain. Jadi secara zatnya dia punya sifat, ya, secara pengaruh kepada yang lain dia sifat yang lain juga, seperti itu. Nah, misalkan air, ya. Air itu ada yang suci menyucikan, ya. Air itu suci berarti secara zat dia suci, secara diri sendirinya dia suci. Nah, kalau air itu menyucikan juga berarti dia bisa memberikan pengaruh kepada yang lain sehingga yang lain menjadi suci. Nah, ada lagi air yang suci tetapi tidak menyucikan. Ya, contohnya seperti air kopi. Nah, apakah air kopi itu tidak suci? Air kopi itu kan suci. Ya. Kalau tidak suci, tidak mungkin kita minum air kopi.
Ya. Tetapi apakah air kopi menyucikan? Tidak menyucikan. Ya. Dia tidak bisa memberi pengaruh meskipun dia suci secara zatnya. Seperti jadi kita harus bedakan antara suci dan menyucikan. Nah, ketika kita membahas mengenai hal-hal yang ini, nanti kita akan temukan ya, ada yang disyaratkan dia suci dulu, baru dia bisa menyucikan. Nah, ini kan kalau kita bahas secara kalimat tadi di awal, kan kita membahas yang bisa menyucikan. Tapi apakah semuanya harus suci? Nah, sebagian besar nanti kita akan singgung ya, semuanya atau sebagian besarnya harus suci. Meskipun ada beberapa yang tidak harus suci. Ya. Tetapi berbeda antara suci dengan menyucikan. Nah, semuanya harus bisa menyucikan. Ya, tapi tidak semuanya harus suci. Nanti ada beberapa alat yang tidak disyaratkan suci di sana. Kita masuk satu persatu dulu supaya lebih memahami masalah yang kita bahas saat ini. Wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan. Ya. Kapan air itu dapat dikatakan bisa menyucikan? Ya. Kapan air dapat dikatakan menyucikan? Jawabannya adalah ketika air itu bersifat mutlak. Ya. Hanya saja air itu dapat menyucikan apabila dia bersifat mutlak. Ya. Kalau secara harfiah, secara asal, kalimat mutlak ini bisa kita artikan ketika sesuatu tidak memiliki kait atau tidak memiliki embel-embel. Apa itu maksudnya kait dan embel-embel? Misalkan kita menyebut istilah gunung. Ya, itu mutlak. Tetapi kalau kita kasih kait gunung Merapi, nah maka itu tidak lagi mutlak. Ada kaitnya. Apa kaitnya Merapi? Atau misalkan sungai, ya, itu mutlak. Tetapi kalau kita kasih embel-embel Sungai Nil, nah itu tidak lagi mutlak, ada embel-embelnya. Ya, begitupun dengan air. Ya, apa itu air mutlak? Yaitu ketika kita sebutkan lafaz air saja, orang bisa memahami atau bisa bisa mencari sesuatu yang dimaksudkan dari kata air saja itu. Ketika kita misalkan ke hutan atau kita ke gunung ya menjelajah, lalu kita ingin sholat ya tidak punya air sehingga kita mencari air kan kita ngobrol dengan teman ayo kita mencari air nah, itu kan mutlak ya mencari air mutlak. Nah apakah yang dicari air kopi? Tidak. Apakah yang dicari air apa gitu misalnya air yang seperti apa kan tidak ya air saja. Nah ketika kita temukan air yang kita maksudkan itu namanya air mutlak seperti itu ya. Jadi ketika air itu tanpa kait maka dia air mutlak ya. Ketika kita ingin misalkan minum, tolong ambilkan air. Nah, air apa yang diambilkan? Ya kan air putih yang bersih itu kan, yang jernih itu kan. Nah, berarti bisakah itu digunakan untuk tohar? Bisa. Kenapa? Karena itu air mutlak tanpa embel-embel orang sudah paham. Tapi kalau misalkan kita ingin begadang, lalu kita ingin minum kopi, gitu. Nah kita minta tolong orang untuk bikinkan kopi, tolong buatkan kopi, ya tolong buatkan air kopi. Nah baru orang itu paham, yang kita minta tolong itu paham membuatkan kita kopi kan. Mungkinkah orang itu paham membuatkan kita kopi kalau kita sebutkan tolong buatkan saya air? Ya, orang itu belum tentu paham apakah dia akan membuatkan kopi atau air biasa atau air yang lain. Butuh embel-embel. Nah, ketika butuh embel-embel kan air kopi, ya, baru orang paham air kopi itu seperti apa. Nah, maka itu tidak bisa digunakan untuk taharah. Kenapa? Karena tidak mutlak lagi, karena sudah ada embel-embelnya seperti itu. Jadi, secara asal apa yang dimaksudkan dengan air mutlak yaitu air yang tidak punya kait atau tidak punya embel-embel. Artinya apa? Orang sudah paham dengan maksud air saja tanpa harus ada embel-embel. Ya, kalau harus punya embel-embel dulu baru orang paham, maka itu bukan lagi disebut dengan air mutlak. Tolong ambilkan air. Kira-kira air apa yang diambilkan? Nah, air yang diambilkan itu sudah bisa digunakan untuk taharah. Kenapa? Mutlak. Ya, tolong buatkan air. Tapi kita maksudkan kopi. Nah, itu bukan lagi air mutlak. Harus ada kopinya kita sebutkan ke orang tersebut. Baru orang tersebut bisa memahami apa itu air kopi. Nah, kalau kita sebutkan air saja orang itu tidak akan memahami apa itu air kopi. Ya. Maka itu tidak lagi disebut dengan air mutlak. Kenapa? Karena dia butuh embel-embel. Sementara air mutlak tidak boleh ada embel-embel atau kait seperti itu. Ya. Itu yang disebut dengan air mutlak secara asal. Nah, namun secara perkembangannya ternyata tidak semua yang punya kait atau punya embel-embel itu yang tidak mutlak. Ada juga yang punya kait dan punya embel-embel, tetapi dia sifatnya tetap menjadi mutlak, tetap dianggap mutlak. Ya. Apa itu? Ketika kaitnya atau embel-embelnya itu merupakan nama dari wadah air tersebut. Ya, contohnya seperti air laut, air pantai, ya, apalagi misalkan air sungai. Nah, pantai, laut, dan sungai. Ya. Itu kan nama wadah dari airnya kan. Ya, air pantai, air yang di pantai, air laut, air yang di laut. Berarti kan wadahnya. Air sungai, air yang di sungai. Berbeda dengan kopi. Air kopi apakah air yang di kopi? Air teh apakah air yang di teh? Air sirup apakah air yang di sirup? Kan tidak. Berbeda seperti itu. Nah, makanya ketika air itu punya embel-embel atau kait, ya,
terkadang bisa kita katakan dia sebagai air yang mutlak dengan syarat embel-embelnya atau kaitnya merupakan nama wadah dari air tersebut, ya. Berarti apakah air pantai itu mutlak? Mutlak. Tapi kan ada embel-embel. Nah, embel-embelnya kan nama wadah, ya. Air sungai, apakah mutlak? Mutlak, ya. Tetapi kan ada embel-embel dan kaitnya. Tapi kan embel-embel dan kaitnya itu merupakan nama wadah, gitu. Berbeda dengan air kopi, ya. Air kopi apakah mutlak? Tidak. Lah, katanya beberapa yang ada embel-embel bisa. Iya, tapi kan air kopi itu kopi bukan nama wadahnya sehingga dia tidak masuk ke kriteria ini, ya. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwasanya kriterianya air mutlak itu kalau dia yang pertama itu harus mutlak secara asal, artinya tidak ada kait atau embel-embel sama sekali. Nah, yang kedua adalah mungkin dia punya embel-embel atau punya kait, tetapi kait dan embel-embelnya itu, ya, merupakan nama dari wadahnya, seperti air laut, air pantai, air sungai, dan lain sebagainya. Berbeda dengan air kopi, air teh, air sirup. Nah, ini tidak masuk kepada golongan air mutlak. Nanti akan kita bahas tersendiri seperti itu. Oke. Selanjutnya, ya, ketika kita berbicara mengenai air mutlak, ya, apakah air mutlak dalam artian harus selamanya air itu murni secara asal, tidak bercampur dengan air yang lain atau tidak bercampur dengan benda yang lain? Ya, ternyata tidak juga, ya. Terkadang benda itu, ya, atau air itu bercampur dengan benda yang lain dan dia mengalami perubahan, ya, tapi tetap kita golongkan sebagai air yang mutlak. Nah, ada beberapa kasus nanti yang kita bisa jabarkan menjadi poin-poin, ya. Contohnya seperti misalkan ketika ada air, ya, yang bercampur dengan suatu benda yang suci, ya, dan percampuran itu tidak bisa apa namanya, percampuran itu bukan tidak bisa, ya, percampuran itu bisa kita pisahkan, jadi bisa kita cegah, ya. Diulangi lagi, ada kondisi di mana kita punya wadah yang berisi air. Nah, air tersebut kemasukan atau bercampur, ya, bercampur itu artinya sudah berbaur, ya, bercampur dalam arti berbaur, ya, dengan suatu benda, ya, dengan suatu benda yang suci dia benda itu, dan kita bisa cegah percampuran itu, ya, seperti air dan shampoo atau air dan sabun atau air dan kopi, air dan teh. Secara asal kan dia tidak bersatu antara air dan teh, air dan kopi, tapi kita bisa cegah kan, gitu, ya. Apa hukumnya ketika air bercampur dengan teh, air bercampur dengan kopi, air bercampur dengan sabun, air bercampur dengan sampo dan lain sebagainya yang semirip dengan itu, ya, yang bercampur berbaur dan dia sifatnya suci, ya. Kalau perubahannya sedikit, artinya tidak parah perubahannya, artinya tidak signifikan perubahannya, atau bahkan tidak berubah sama sekali karena saking sedikitnya yang mencampur air tersebut, maka dia tetap digolongkan sebagai air mutlak. Ya, maka dia tetap digolongkan sebagai air mutlak. Dan perubahannya harus sedikit, ya. Kalau seandainya air kecampuran dengan kopi sehingga airnya udah berubah jadi hitam, itu bukan lagi sedikit perubahan, itu udah perubahan yang parah, perubahan yang signifikan, gitu. Tapi kalau kita punya segelas air, ya, kecampuran setitik kopi, nah, apakah berubah airnya? Kan tidak. Airnya tetap seperti air biasa, kan, bahkan tidak berubah sama sekali, gitu. Nah, apakah kita tidak bisa golongkan sebagai air mutlak lagi karena bercampur dengan kopi? Tidak, dia tetap air mutlak, ya, tetap air mutlak. Kenapa? Karena perubahannya sedikit atau bahkan tidak berubah sama sekali, ya. Ingat lagi, kaedahnya bagaimana? Ketika ada air yang berubah sedikit sekali, ya, atau berubahnya tidak signifikan atau bahkan tidak berubah sekali karena kecampuran sesuatu benda, ya, yang sifatnya suci dan kita bisa cegah secara asal dia untuk tidak bercampur, ya, bercampur dalam artian berbaur, ya. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya apa yang dimaksudkan dengan bisa kita cegah dan tidak bisa kita cegah ini, ya. Untuk saat ini kita pahami dulu seperti itu, ya. Jadi poin yang ketiga, ya, tadi kan kita sudah dapatkan 2 poin. Yang pertama, kapan air itu disebut mutlak? Yang pertama ketika dia tidak punya embel-embel atau kait. Yang kedua, punya embel-embel atau kait tetapi kait atau embel-embelnya itu merupakan nama wadah. Yang ketiga, ketika air itu berubah, tetap bisa kita katakan air mutlak? Bisa, dengan syarat air itu berubah karena sebab bercampur dalam hal berbaur dengan air atau dengan benda lain yang dia suci, ya. Kalau benda lainnya itu najis, itu beda lagi ceritanya. Nah, ini bendanya harus suci dan bisa kita cegah atau bisa dalam artian kita halangi, kita bisa jaga untuk tidak bercampur secara asal, ya, dan perubahannya hanya sedikit. Nah, artinya kalau perubahannya itu banyak, maka dia tidak lagi digolongkan sebagai air mutlak. Nah, poin yang ketiga ini dikatakan air mutlak ketika perubahannya sedikit atau tidak signifikan atau tidak terlalu parah seperti itu, ya. Ketika wadah kita, ya, ember kita yang besar, bak mandi kita yang besar, kecampuran ya setitik atau setetes
sabun, sampo, ya itu tidak masalah. Kan tidak merubah air. Apakah air itu bergelembung atau berbusa-busa ketika tetes itu kan tidak. Ya. Berarti dia tetap digolongkan sebagai air mutlak, bisa digunakan untuk toharoh seperti itu. Nah, itu salah satu contoh kasusnya yang bisa kita golongkan sebagai air mutlak. Nah, yang keempat, ya, atau kasus selanjutnya nanti kita bisa golongkan kepada air mutlak yang kategori keempat. Ya. Air itu berubah karena sebab bercampur dalam hal menyandingi. Ya, tadi kan kalau nomor 3 dalam hal bercampur dalam hal membaur, kalau ini bercampur dalam hal menyandingi. Apa bedanya? Kalau air ketemu dengan kopi itu namanya membaur. Ya. Air dengan kopi kan membaur, pisahkan lagi air dengan kopinya nggak bisa. Ya. Tapi kalau air, ya kita punya bak, ya ada air, kemasukan kayu. Nah, air dan kayu kan udah bergabung di situ kan, bercampur ya. Tapi apakah dia membaur? Ya, jadi air kayu kan tidak, ya. Tetap sendiri-sendiri dia. Kita bisa keluarkan kayunya gitu kan, bisa tetap air. Nah, itu namanya menyandingi ya. Tapi kan bercampur juga. Nah, kalau tadi kita sebutkan bercampur dalam hal berbaur, berarti bendanya yang seperti itu yang kita maksudkan. Berarti kayu tidak masuk ke dalam poin nomor 3. Kayu masuknya kemana? Poin nomor 4 ini. Ya. Ketika air bercampur, ya air itu berubah, ya karena sebab bercampur dengan benda, ya bercampur dalam hal menyandingi, ya dengan benda yang suci, ya maka dia tetap tergolong sebagai air mutlak sekalipun perubahannya parah. Ya. Yang keempat ini berbeda kasusnya dengan yang ketiga ya. Air bercampur dengan kayu, ya air bercampur dengan kayu, lalu berubah airnya, ya berubah airnya. Nah, perubahannya parah ya, sampai berubah yang sangat signifikan. Ya. Nah, karena dia kayu itu suci, ya kayu itu suci dan kayu itu dalam artian apa namanya istilahnya menyandingi saja, tidak membauri air, maka kayu tersebut tidak menyebabkan air itu berubah status menjadi air mutlak sekali, tidak menyebabkan air itu status tidak lagi menjadi air mutlak, ya sekalipun perubahannya sangat parah atau sangat signifikan. Ya, berbeda dengan nomor 3 tadi. Nah, kalau nomor 3 tadi yang kita bahas sebelum ini, kasus sebelumnya, air itu tidak bisa digolongkan sebagai mutlak lagi ketika perubahannya parah. Tapi kalau perubahan sedikit, tidak masalah. Nah, tapi kalau nomor 4 ini, sekalipun parah, tetap dikatakan sebagai air mutlak. Kenapa? Karena yang mencampurinya itu berbeda dengan zat yang nomor 3 tadi. Jadi bisa dipahami ya. Yang keempat ini adalah air yang berubah. Ya, air yang berubah karena sebab tersandingi dengan benda yang suci, kan suci, ya benda yang suci, ya sekalipun perubahannya sangat parah, maka tetap digolongkan dia sebagai air mutlak. Nah itu kasus yang air berubah juga, dan kita bisa masukkan dia sebagai golongan air mutlak sebagai kategori yang keempat kan seperti itu. Nah yang kelima, ya atau kasus yang lain, ya air itu juga bisa berubah karena sebab bercampur dengan apa ya misalkan sesuatu ya dia mirip dengan yang nomor 3. Ya kalau nomor 3 tadi kan atau yang kita bahas berubah yang pertama tadi, air itu bercampur dengan sesuatu benda yang suci dalam hal membauri, ya bercampur dengan dalam hal membauri dengan sesuatu yang suci, ya. Tetapi yang nomor 3 kita bisa cegah dia secara asal atau kita bisa halangi, artinya secara asal dia tidak bersatu. Nah, tapi yang nomor 5 ini, nah secara asal dia akan selalu bersatu. Bahkan sulit kita pisahkan keduanya. Contohnya seperti apa? Air yang kecampuran lumut. Ya. Kan kalau di kolam-kolam yang ada di apa namanya di sekitar kita itu, ya biasanya kan kolam itu berubah warna menjadi warna hijau, berubah menjadi warna bergantung kepada lumutnya kan. Nah, bisakah kita pisahkan air dari lumut? Tidak akan bisa. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun ketika air itu menempati suatu tempat, ya maka sisi-sisi dari tempat tersebut akan berlumut, ya. Mau tidak mau akan berlumut. Ya. Tetapi kalau dengan sabun dengan nomor 3 tadi bisa kita pisahkan secara asal dia terpisah. Kita bisa cegah, ya kita bisa halangi dia untuk tidak bersatu. Tapi kalau air dan lumut, ya mau tidak mau dia akan selalu bersatu. Nah, kalau seandainya dengan kasus lumut ini, nah apakah dia digolongkan dengan air mutlak? Dia tetap digolongkan sebagai air yang mutlak, ya asal apa namanya, meskipun dia perubahannya sangat signifikan atau sangat parah, ya kan sampai berubah warna menjadi hijau kan. Ya. Tetapi kan percampurannya dengan lumut yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi nomor 3, nomor 5 ini mirip ya. Nomor 3 tadi dan nomor 5 ini mirip ya. Apa persamaannya? Sama-sama air itu berubah, ya karena kecampuran benda yang suci dalam hal campurannya ini membauri ya. Tadi sampo membauri, lumut juga membauri ya. Tetapi yang nomor 3 tadi
syaratnya dia tetap digolongkan sebagai air mutlak ketika perubahannya sedikit atau tidak signifikan atau tidak terlalu parah. Ya, artinya ketika dia sudah perubahan yang parah maka tidak lagi digolongkan air mutlak. Nah, tapi nomor 5 ini meskipun perubahannya parah tetap digolongkan sebagai air mutlak seperti itu. Nah, itu perbedaan nomor 3 dan nomor 5 ya. Makanya ketika bercampur dengan lumut, berubahnya parah sekalipun, airnya berubah menjadi warna gelap, warna hijau sekalipun, ya tetap silakan menggunakan untuk toharoh. Kenapa? Karena dia tidak bisa dipisahkan antara air dan lumutnya seperti itu. Nah, kasus selanjutnya ya yang bisa kita golongkan juga sebagai air mutlak ya, yaitu ketika air kecampuran dengan sesuatu yang dapat menyucikan ya. Tadi nomor 3, 4, 5 sesuatu yang suci. Nah, yang nomor 6 bercampur dengan sesuatu yang menyucikan. Contohnya apa? Air bercampur dengan tanah misalkan ya. Air yang bercampur dengan tanah. Nah, ketika air bercampur dengan tanah apakah bisa digolongkan dengan air mutlak? Bisa. Meskipun perubahannya sangat parah, sangat signifikan, sangat terlihat seperti itu ya. Tapi dia tetap digolongkan sebagai air mutlak. Kenapa? Karena dia bercampurnya dengan tanah seperti itu ya. Jadi yang perlu dihati-hati atau diwanti-wanti sebenarnya adalah poin yang nomor 3 tadi. Ini kan yang terakhir poin nomor 6 ya. Poin nomor 3 tadi airnya itu berubah karena sebab bercampur dengan sesuatu yang suci, sifatnya membaui dan bisa kita pisahkan secara asal, bercampur dengan kopi, teh, sampo, sabun dan lain sebagainya ya. Itu hanya dikatakan air mutlak ketika perubahannya sedikit atau bahkan tidak berubah sama sekali ya, tidak terlihat perubahannya ya. Selagi dia masih tidak terlihat maka dia masih mutlak. Tapi kalau sudah terlihat perubahannya ya, kan kelihatan kalau misalnya air bercampur sama kopi berubah warna jadi hitam, air bercampur sama teh berubah menjadi coklat, bercampur sama sirup berubah warna tergantung rasa sirupnya, bercampur dengan dengan sampo, sabun kelihatan gelembungnya. Nah, kalau sudah kelihatan yang tanda-tanda seperti itu, maka dia sudah berubah, sudah parah namanya. Maka dia bukan lagi air mutlak. Tapi kalau kecampuran dan tidak ada perubahan, maka dia masih tetap tergolong sebagai air yang mutlak, ya, tidak berubah statusnya seperti itu. Nah, sementara nomor 4, 5, 6, ya, percampuran dengan yang nomor 4 dengan dengan kayu, ya, dengan kayu dan lain sebagainya. Yang nomor 5 bercampur dengan lumut dan sebagainya. Yang nomor 6 bercampur dengan tanah dan sebagainya. Ya, meskipun perubahannya parah, tetap kita golongkan sebagai air mutlak. Ya, berbeda dengan nomor 4. Jadi kita bisa kategorikan air mutlak itu apakah hanya dengan air yang tanpa pakai embel-embel saja? Tidak. Ya, bahkan air yang berubah pun, ya, artinya sudah tidak murni lagi, sudah berubah karena sebab kecampuran benda yang lain, bisa kita kategorikan sebagai air mutlak juga. Makanya kita perlu rincikan. Ada 6 hal yang dapat kita kategorikan. Kita bisa masukkan ke dalam air mutlak. Yang pertama apa? Air yang memang secara asal dia tidak punya embel-embel dan tidak punya kait. Ya. Apa contohnya? Ya air. Ya. Air saja. Ya. Tolong ambilkan air. Nah, air apa yang diambilkan itu air mutlak. Ya. Ayo kita cari air untuk sholat. Nah, air apa yang kita cari? Nah, itu air mutlak. Tidak ada embel-embel, tidak ada kait. Yang kedua, yang kita bisa kategorikan sebagai air mutlak atau air yang bisa kita gunakan untuk taharah adalah air yang punya kait. Air yang punya kait, tetapi kaitnya atau embel-embelnya itu merupakan nama wadah dari air tersebut. Ya, contohnya seperti apa? Air laut, air sungai, ya, air danau, ya, atau air pantai dan lain sebagainya. Nah, danau, sungai, laut, dan pantai itu kan nama wadah, sehingga tidak menyebabkan air ini bukan lagi menjadi mutlak, bukan lagi menjadi tidak mutlak, ya, tetap dia sebagai air yang mutlak. Karena apa? Karena embel-embel dan wadahnya merupakan nama wadah, ya, nama wadahnya, ya, embel-embel merupakan nama wadahnya, sehingga tetap kita golongkan sebagai air mutlak seperti itu. Nah, berarti dari dua hal ini kita bisa kecualikan berarti air yang punya embel-embel atau punya kait dan nama kaitnya itu atau embel-embelnya itu bukan merupakan nama wadah, bukan merupakan air mutlak, ya. Air kopi bukan air mutlak, kopi bukan tempat, ya. Dan dia jelas tidak mutlak karena dia tidak ada, karena dia punya embel-embel kan. Jadi digolongkan ke nomor 2 juga nggak bisa karena dia bukan nama wadah seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yang bisa kita kategorikan sebagai air mutlak adalah air yang berubah, ya. Jadi nomor 4, 5, nomor 3 sampai nomor 6 itu air yang berubah. Nah, bayangkan, jadi air yang berubah juga bisa kita golongkan sebagai air mutlak dengan syarat-syaratnya. Nah, berubah karena apa? Ya, ada banyak kemungkinan tadi kan. Yang nomor 3, air itu berubah sedikit, ya. Artinya perubahan tidak signifikan karena sebab bercampur dengan benda yang suci, bercampur dalam hal membauri, ya. Dan secara asal kita bisa cegah dia untuk tidak bercampur, seperti kecampuran kopi, kecampuran teh, kecampuran sirup, atau kecampuran sampo, kecampuran sabun. Ya, selagi dia kecampuran tidak sengaja atau bahkan mungkin sengaja karena kelalaian kita, ya. Nah,
selagi campuran itu sedikit dan tidak merubah status air, artinya airnya tidak berubah, tidak kelihatan ada perubahannya. Nah, maka dia tetap digolongkan sebagai air mutlak. Artinya, kita bisa keluarkan atau kecualikan ketika perubahannya sangat parah, sangat signifikan. Berubah air itu menjadi hitam gara-gara kecampuran kopi, maka tidak lagi digolongkan sebagai air mutlak seperti itu. Nah, yang keempat, air itu bercampur dengan dengan air bercampur dengan sesuatu benda, ya, bercampur dengan suatu benda yang sifat campurannya itu menyandingi, ya, seperti bercampur dengan kayu dan sebagainya. Gitu. Nah, bercampur dengan benda yang sifatnya menyandingi dan benda itu suci, maka dia tetap digolongkan sebagai air mutlak sekalipun airnya berubah dan perubahannya sangat parah atau sangat signifikan, sangat istilahnya sangat terlihat perubahannya, ya, seperti air bercampur dengan kayu, air bercampur dengan hal-hal yang lain yang mirip dengan kayu. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, ketika air berubah karena kecampuran suatu benda yang suci, ya, kecampuran dengan suatu benda yang suci dan sifatnya membauri mirip dengan nomor 3 tadi, tetapi kita tidak bisa pisahkan secara asal atau sulit memisahkannya, ya, seperti air kecampuran dengan lumut, ya. Air kecampuran dengan lumut ini prosesnya akan sama seperti air kecampuran dengan sabun, dengan sampo, dengan kopi tadi. Ya. Bedanya sampo, sabun, kopi kita bisa pisahkan dengan mudah. Artinya kita bisa cegah untuk tidak bersatu, tapi dengan lumut kan tidak bisa. Nah, makanya hukumnya berbeda. Ketika dengan kopi, itu kopi, teh, susu, sampo, dan sabun, syaratnya sebagai air mutlak ketika perubahannya sedikit saja, artinya ketika perubahan banyak bukan lagi air mutlak, tetapi bercampur dengan lumut ini, ya, tetap kita golongkan sebagai air mutlak sekalipun perubahannya parah. Perubahannya sangat terlihat, sangat signifikan seperti itu. Itu yang nomor 5, ya, mirip dengan nomor 3. Nomor 5 ini tapi dia tidak bisa dipisahkan secara asal karena dia atau sulit dipisahkan karena secara asal dia akan selalu bersatu seperti itu. Dan yang keenam, yang terakhir yang digolongkan sebagai air mutlak adalah air yang berubah karena kecampuran dengan sesuatu benda yang menyucikan, seperti air kecampuran dengan tanah. Maka sekalipun perubahannya parah, sekalipun perubahannya signifikan, tetap digolongkan sebagai air mutlak. Nah, itulah 6 yang bisa kita kategorikan sebagai air mutlak. Jadi, air mutlak ini tidak hanya sebatas nama atau makna harfiah saja, tetapi banyak juga air yang berubah pun bisa kita kategorikan sebagai air mutlak ketika memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Ya, secara mudah, secara simpel, bisa kita sederhanakan bahwasanya 6 hal inilah yang bisa kita kategorikan sebagai air mutlak seperti itu. Kenapa kita rincikan seperti ini? Karena kita sebenarnya banyak ketemu kasus, ya. Ketika misalkan air mutlak itu air yang murni kita anggap seperti itu, ya. Nah, kalau kita seandainya pergi ke hutan, lalu kita tidak bawa air, ya, kita tidak temukan air, ketemu sama kolam atau ketemu sama sungai, nah, yang ada lumutnya sehingga airnya berubah warna menyerupai warna lumut. Apakah kita tidak bisa berwudu di sana? Ya kan bisa. Nah, kalau kita artikan mutlak itu artinya murni, ya mau tidak mau tidak bisa di sana kan. Makanya kita perlu jabarkan. Ternyata dia tidak artinya murni di sini. Mutlak itu ada 6 kriterianya seperti itu. Nah, begitupun ketika mutlak kalau kita artikan hanya sebatas tidak punya embel-embel, berarti kita tidak bisa berwudu di sungai. Kenapa? Karena ada embel-embel air sungai, ada embel-embel air tanah, air danau seperti itu kan. Nah, makanya mutlak ini meskipun secara harfiah artinya tidak punya embel-embel, tidak punya kait, tapi ketika kita jabarkan, kita rincikan bisa masuk 6 golongan. Bisa masuk di sana air punya embel-embel, bisa dengan syaratnya. Bisa dimasukkan di sana air yang berubah, bisa dengan syaratnya juga. Jadi totalnya ada 6 yang bisa kita masukkan sebagai air mutlak tadi seperti itu. Nah, itu air yang suci secara zat dan dia bisa menyucikan. Nah, ada lagi namanya air itu suci tetapi dia tidak bisa menyucikan, ya. Secara zat dia itu suci memang, tapi dia tidak menyucikan, ya. Artinya bagaimana? Misalkan ketika air tersebut terkena pakaian kita, ya, pakaian kita terkena pakaian tersebut, ya, kita sholat, kita masih sah sholatnya. Kenapa? Karena bagian yang terkena itu dengan sesuatu yang suci, tetapi air itu tidak bisa membuat kita menjadi suci. Ya, kita tidak bisa berwudu dengan air itu. Ya. Kita ketumpahan kopi, apakah kita tidak sah sholat? Kan sah sholatnya. Gitu. Ya, tetapi air kopi itu nggak bisa dijadikan alat untuk menyucikan kita. Seperti itu. Tidak bisa digunakan untuk berwudu. Gitu. Nah, tadi kita sempat singgung salah satunya, ya. Jadi ada beberapa air yang suci secara zat tapi tidak mensucikan dia. Nah, yang pertama namanya air yang kecampuran dengan sesuatu benda yang suci, ya, dan sifat campurannya itu membauri, ya, dan dia bisa kita pisahkan secara asal, artinya tidak sulit memisahkannya, ya, seperti air kecampuran kopi, air kecampuran teh, dan perubahannya akibat kecampuran ini sangat parah, ya. Jadi kalau seandainya air kecampuran dengan benda seperti kopi, seperti teh, seperti sampo, seperti sabun,
Ketika perubahannya sedikit atau tidak terjadi perubahan sama sekali, maka dia masuk ke dalam air mutlak yang suci lagi mensucikan. Tetapi kalau dia berubah sangat parah, sangat signifikan, sangat terlihat perubahannya, ya, sehingga tidak bisa kita katakan lagi sebagai air mutlak, maka dia masuk kepada air yang suci tapi tidak lagi bisa menyucikan, seperti itu. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi air yang suci tidak menyucikan yang pertama adalah air yang seperti itu. Nah, yang kedua, air yang juga suci dan tidak menyucikan, ya, suci tapi dia tidak bisa menyucikan, yaitu air yang biasa kita kenal dengan istilah air mustakmal, ya, air mustakmal, air yang sudah dipakai, ya. Jadi kalau air yang sudah dipakai itu tidak lagi bisa menyucikan. Nah, tapi air mustakmal ini banyak orang yang salah paham, ya. Tidak dipakai bukan berarti ketika air itu sudah dipakai untuk sekedar cuci tangan lalu tidak bisa dipakai lagi, belum tentu, gitu, ya. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi ketika air itu ingin dikatakan sebagai air mustakmal, atau air mustakmal itu bisa dikatakan mustakmal, ya, ketika dia memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ketika air tersebut kurang dari 2 kula, ya. 2 kula ini biasa kita kenal dalam istilah-istilah taharah atau dalam istilah-istilah fikih ini, ya. Kalau kita merujuk kepada At-Taqriratus Sadidah itu sekitar 217 liter, ya, tapi ada juga yang mengatakan 270 liter sebagaimana dalam Ghayatul Muna, ya, karya Syekh Atiyah, atau Wahab Az-Zuhaili juga menyatakan 270 liter, ya, tapi ini hanya perbedaan saja, nanti bisa dicek lagi, ya, banyak versi, ya. Tapi kalau kita merujuk kepada At-Taqriratus Sadidah itu ada sekitar 217 liter 2 kula itu. Jadi kita anggap sajalah, kita ambil yang Taqriratus Sadidah, ya, yang paling sedikit, ya, 217 liter. Nah, kalau seandainya kita punya kolam air, ya, kita punya kolam air dan air yang ada di kolam tersebut totalnya sudah melebihi 217 liter. Lalu kita berwudu menggunakan air tersebut, ya, atau bersuci menggunakan air tersebut, maka air tersebut tidak berubah menjadi air mustakmal. Kenapa? Karena airnya lebih dari 2 kula, ya. Artinya ketika kita membasuh tangan dengan cara mencelupkan, gitu kan, ya. Ketika kita mencelupkan tangan, kita berwudu, mencelupkan tangan kepada air itu kan bisa. Tapi kan air digunakan yang kita celupkan tadi itu kan bisa jadi mustakmal. Nah, kalau apa? Kalau dia kurang dari 2 kula. Kalau dia sebanyak 217 kula, 217 liter atau lebih dari 2 kula sebagaimana kita sebutkan tadi, maka dia tidak berubah menjadi air mustakmal seperti itu. Nah, berbeda kasusnya kalau airnya kurang dari 2 kula, maka dia bisa termasuk kepada air yang mustakmal seperti itu. Tapi belum tentu juga, tergantung 3 syarat yang lainnya nanti seperti itu. Oke. Misalkan seperti kita punya gayung, air 1 gayung, ya. Lalu kita ingin mencuci tangan, ya, muka sudah, lalu kita ingin mencuci tangan. Nah, ketika air itu kita masukkan tangan kita, ya, wadah itu tadi kita masukkan tangan kita ciduk. Nah, itu kan membersihkan najis, apa namanya, hadas yang ada di tangan, kan. Berarti ketika dia sudah digunakan untuk membersihkan yang di tangan untuk menciduk tadi, maka sisa air yang ada dalam gayung itu mustakmal. Ya, kenapa? Karena kurang dari 2 kula, ya. Ingat lagi bedanya, kalau airnya lebih dari 2 kula, mau kita masukkan berapa kali pun tangan kita nggak akan berubah menjadi mustakmal. Tapi kalau kurang dari 2 kula, asal masuk, maka dia tergolong sebagai air mustakmal. Ya, makanya hati-hati ketika misalkan kita ingin mandi besar, kita punya bathtub, ya, kita punya penampungan air yang besar, lalu airnya penuh, airnya itu kurang dari 2 kula. Ya. Kita iseng masukkan tangan jari telunjuk saja, pas kebetulan mau masuk itu niat mandi besar, mandi wajib, maka ketika tercelup dengan niat itu, semua airnya langsung menjadi mustakmal. Kenapa? Karena kurang dari 2 kula dan kita sudah niat untuk taharah dari hadas besar. Jadi sekalipun tercelup sedikit, semuanya jadi mustakmal. Makanya hati-hati sekali. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah air itu dikatakan mustakmal ketika digunakan untuk sesuatu yang wajib. Ya. Jadi untuk wudhu yang wajib, untuk mandi yang wajib. Tapi kalau untuk mandi biasa sehari setiap pagi, ya, kita kumpulkan lagi air sisa mandi itu. Nah, itu bisa digunakan untuk wudhu, bisa selagi airnya belum berubah, ya, artinya belum bercampur dengan najis atau belum bercampur dengan sabun dan lain sebagainya. Kan tergantung dengan perincian-perinciannya. Artinya selagi masih asli, masih kita mandi biasa saja, tidak ada campuran apa-apa dan airnya itu masih murni sebagaimana asalnya, bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi, bisa. Tapi kan sudah dipakai. Nah, syaratnya mustakmal itu digunakan untuk yang wajib. Jadi kalau kita mandi wajib, air sisanya itu baru nggak bisa lagi dipakai. Kalau kita wudhu yang wajib, air sisanya tidak bisa lagi dipakai. Tapi kalau untuk mandi sehari-hari, mandi pagi, ya airnya masih bisa kita pakai lagi, misalkan seperti itu. Nah, maka dia tidak mustakmal. Kenapa? Karena dia tidak digunakan untuk sesuatu yang wajib. Yang wajib itu apa? Ya mandi wajib, ya wudhu wajib, seperti itu.
Nah, kalau memperbarui wudhu, nah kita masih punya wudhu, terus kita ingin memperbarui wudhu. Nah, apakah wudhu yang diperbarui itu wajib? Kan tidak. Ya, artinya ketika wudhu yang pertama, wudhu yang wajib, air yang digunakannya itu kita bisa gunakan lagi, tidak bisa. Kenapa? Mustakmal, karena wudhunya wajib. Tapi kalau memperbarui wudhu, nah memperbarui wudhu itu kan kita masih punya wudhu, artinya kan tidak wajib wudhunya. Nah, air sisanya itu bisa kita gunakan, bisa. Jadi sama-sama bekas wudhu, tapi yang satu bisa digunakan, yang satu tidak bisa lagi digunakan. Kenapa yang satu bisa digunakan? Karena dia tidak berasal dari wudhu yang wajib. Ya. Tapi yang satu lagi tidak bisa. Kenapa? Karena dia berasal dari wudhu yang wajib seperti itu. Jadi makanya perlu diperhatikannya. Apa yang dimasukkan dengan berasal dari toharoh yang wajib. Yang ketiga, syaratnya adalah air itu sudah terpisah dari tubuh kita. Nah, artinya ketika air itu masih menempel di muka, masih menempel di tangan, itu belum mustakmal namanya. Nah, kalau kita misalkan punya kemampuan untuk mengalirkan air, kan kita masukkan air ke dalam tangan ke dalam menciduk gayung, menciduk air, ya air itu ada di tangan kita. Nah, ketika kita masih di tangan itu ya, oke lah air yang dalam gayung itu yang masih tersisa di gayung itu mustakmal. Kenapa? Karena sudah kita pakai. Tapi kalau yang di tangan kita yang di dalam genggaman kita apakah mustakmal? Belum. Kenapa? Karena belum berpisah. Artinya ketika kita alirkan ke siku ya dengan dari dari tangan itu ya mengalir belum terpisah dari tubuh, maka dia belum dikatakan mustakmal. Ya. Begitupun ketika air kita lemparkan atau kita tempelkan ke kening misalkan. Nah, air itu mengalir ke bawah. Nah, itu tetap tergolong sebagai toharoh sampai dia terlepas. Nah, ketika dia sudah menetes, nah tetesan air itu yang mustakmal. Selagi dia masih menempel di muka, maka dia tidak dikatakan sebagai air mustakmal. Nah, yang keempat syaratnya adalah kita tidak niat menciduk ketika menggunakan wadah sebagai alat membantu kita untuk berwudu. Nah, kita kan sering berwudu menggunakan gayung, menggunakan wadah kan. Kita ciduk airnya. Nah, kalau kita ingin membasuh muka, lalu kita setelah membasuh muka kan membasuh tangan. Nah, ketika kita menggunakan menggunakan wadah, kita membasuh tangan, ingin membasuh tangan setelah membasuh muka, masuk tangan itu ke dalam air, ya. Selagi dia masih di dalam air tangan itu, maka air itu masih dalam keadaan mutlak, bukan mustakmal. Ya. Ketika kita angkat, maka air yang tersisa itu langsung jadi mustakmal. Ya. Lalu kan menyulitkan. Nah, makanya ada caranya supaya tidak menjadi mustakmal. Kenapa? Ya bagaimana caranya? Caranya sebelum kita masukkan tangan kita itu, kita niat dulu untuk menciduk. Jadi, saya ini masukkan tangan itu menciduk air, bukan untuk membersihkan yang jari saya ini, tapi untuk menciduknya. Nah, ketika kita ada niat menciduk air, maka air yang tersisa setelah kita cidukan itu tidak dikatakan sebagai air mustakmal. Ya. Kenapa? Karena itu air cidukan. Kita sudah niatkan. Tapi kalau tidak ada niat, maka ketika menempel terlepas, maka setelah terlepas itu air yang tersisa itu disebut dengan air mustakmal seperti itu. Maka itu 4 syarat ketika terpenuhi baru dikatakan air itu air mustakmal. Yang pertama syaratnya air itu kurang dari 2 kula. Yang kedua air itu digunakan untuk sesuatu atau toharah yang wajib. Yang ketiga air itu telah terpisah dari tubuh, dan yang keempat air itu tidak tidak kita niatkan untuk menciduk air tersebut. Ya. Tidak ada niat menciduk air. Kalau terpenuhi 4 syarat ini baru dikatakan sebagai air mustakmal. Nah, itu 2 hal yang merupakan atau termasuk dalam kategori air yang suci secara zat, tetapi dia tidak lagi mensucikan. Ya. Yang pertama tadi air yang kecampuran dengan suatu benda yang suci, yang mana sifat campurannya itu adalah berbaur, dan kita bisa cegah dia untuk bercampur secara asal. Namun perubahannya sangat parah. Ya. Yang kedua adalah air mustakmal seperti itu. Nah, ada lagi yang ketiga, ya kriteria yang ketiga. Jadi yang pertama tadi air suci lagi mensucikan, ya apa itu air mutlak yang dengan 6 kategorinya. Yang kedua ada air suci tidak mensucikan dengan 2 kategorinya. Yang ketiga ada lagi namanya air najis atau air mutanajisnya. Apa bedanya najis dengan mutanajis? Kalau najis itu secara asal, secara zat dia najis, dia tidak suci secara asal. Misalkan seperti apa? Air, buang air kecil. Nah, buang air kecil itu kan air, zat cair. Apakah itu suci? Kan tidak. Secara asal dia sudah najis. Ya sudah sifatnya najis. Ada lagi mutanajis, ya, terkena najis sehingga berubah jadi najis. Ya, kita punya gelas seember kecampuran sesuatu najis, maka kan berubah menjadi najis kan. Nah, itu disebut dengan mutanajis seperti itu. Nah, hukumnya sama antara najis dengan mutanajis. Ya, mau aslinya dia najis atau tidak najis, selagi dia kecampuran dengan najis, maka dia hukumnya akan sama dengan air yang najis secara asal. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana hukumnya ketika air itu kecampuran dengan najis. Apakah langsung berubah menjadi air najis? Tunggu dulu, ya, kita perlu jabarkan dulu. Nah, tergantung jumlah airnya, volume airnya. Nah, kalau kita punya air sedikit artinya kurang dari 2 kula. Nah, kecampuran dengan najis, maka
Ketika tercampur, air tersebut langsung dikategorikan sebagai air mutanajis, air yang terkena najis. Hukumnya najis, tidak bisa lagi digunakan untuk taharah. Sekalipun sifat-sifat air tidak berubah, ya, warnanya masih tetap sama, baunya tetap apa, sekalipun sifat-sifat air berubah, tidak berubah, ya, warnanya masih sama, baunya masih sama, ya, rasanya masih sama seperti asalnya maksudnya, maka dia tetap digolongkan sebagai air najis, ya. Kenapa? Karena airnya sedikit. Misalnya kita punya air segelas, kecampuran setetes najis. Ya. Beda dengan kecampuran setetes sirup, setetes tadi ceritanya beda lagi. Ini kecampuran dengan najis, ya. Segelas kecampuran dengan najis setetes. Apakah air berubah rasa? Tidak. Apakah air berubah bau? Tidak. Apakah air berubah warna? Tidak. Ya. Tetapi karena dia sedikitnya, asal dia bercampur, maka dia digolongkan sebagai air najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Berbeda dengan kalau air banyak. Ya, air banyak artinya lebih dari 2 kula. Nah, kalau kita punya air dalam wadah lebih dari 2 kula, kecampuran dengan najis, apakah dikatakan sebagai air najis juga? Tidak, artinya belum. Ya, sampai kapan? Sampai salah satu sifatnya berubah. Apakah warnanya yang berubah, atau rasanya yang berubah, atau baunya yang berubah. Nah, ketika berubah, baru dia dikatakan sebagai air najis. Selagi tidak berubah ketiga-tiganya, maka tidak dikatakan sebagai air najis seperti itu. Ya, jadi bisa dibedakan. Air kecampuran dengan najis, apakah berubah menjadi najis? Tidak tentu. Ya, belum tentu. Kalau airnya sedikit, langsung berubah menjadi najis, meskipun tidak berubah sifat. Nah, tetapi kalau seandainya airnya banyak, kapan kita katakan sebagai air najis? Ketika dia berubah salah satu sifatnya saja. Ya, kalau tidak berubah ketiga-tiganya, maka tidak dikatakan sebagai air najis, masih sebagai air mutlak sebagaimana asalnya seperti itu. Nah, itu pembahasan mengenai air. Jadi di sini Habib Asy-Syatiri cuma menyatakan air itu dapat mensucikan, ya artinya dia suci mensucikan kalau dia mutlak. Tapi kalau kita jabarkan bisa kita dapatkan pembahasan yang sangat panjang seperti itu. Oke. Kita lanjut kepada alat yang dapat mensucikan yang kedua, yaitu tanah, ya. Wa turabu idza kana khalisan ghaira musta'malin, ya. Selanjutnya alat yang dapat digunakan untuk taharah yang kedua adalah tanah. Nah, tanah itu juga punya syarat, tidak semua tanah yang bisa digunakan untuk taharah, ya. Apa syaratnya tanah dapat digunakan untuk taharah? Yang pertama syaratnya adalah khalisan, ya. Syaratnya adalah khalisan. Apa itu khalisan? Masih murni, ya. Kita artikan saja sebagai murni. Apa maksudnya murni? Belum kecampuran dengan sesuatu yang lain. Tanah kan bisa kecampuran sama tepung, bisa kecampuran sama gula, sama garam, dan lain sebagainya. Nah, ketika kecampuran dengan hal-hal semacam itu, maka dia tidak murni lagi, kan sudah kecampur. Makanya syarat yang diharuskan untuk ada pada tanah untuk digunakan bertayamum atau untuk hal-hal lain yang digunakan untuk taharah, maka dia harus khalisan, harus murni dulu. Jangan sampai bercampur. Tanah yang bercampur, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk taharah seperti itu. Nah, yang kedua ghairu musta'malin. Jangan sampai tanah tersebut sudah digunakan. Makanya tanah yang digunakan untuk sesuatu yang wajib, ya, taharah yang wajib, tanah tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk taharah berikutnya, ya. Sebagaimana air tadi, ya. Syarat yang kedua ghairu musta'malin, belum digunakan untuk sesuatu yang wajib juga, untuk taharah yang wajib juga seperti itu. Nah, di sini Habib Asy-Syatiri cuma membuat 2 syarat. Nah, tapi kita bisa tambahkan 3 syarat lainnya yang mungkin tidak tertulis di sini. Syarat yang ketiga yang bisa kita tambahkan adalah tahiron, ya, suci. Tanahnya harus suci. Jadi kalau tanahnya itu najis, ya, atau tanah bernajis, maka tidak bisa digunakan untuk taharah. Itu syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat yang bisa kita tambahkan adalah fihi hubar atau lahu hubar, ya. Fihi hubar atau lahu hubar. Tanahnya itu mengandung debu, ya. Ada debu-debu yang menempel di tanah tersebut, ya. Jadi hakikatnya intinya ketika kita bertayamum itu kan dengan debunya itu, bukan dengan tanahnya. Makanya nanti tata caranya tayamum itu kan ketika setelah menempelkan kepada tanah, kita kan menepukkan tangan itu supaya tanahnya jatuh, yang dan tersisa hanya debu. Nah, debu itu yang kita tempelkan ke muka dan tangan, kan seperti itu. Nah, intinya adalah tanah tersebut harus memiliki debu itu, ya, harus memiliki debu itu. Nah, pembahasan mengenai nanti apakah tayamum ketika tertiup angin debunya lalu menempel ke muka itu termasuk pada tayamum apa tidak, itu nanti pembahasan di bab tayamum nanti. Ya, kita akan bahas panjang lebar di sana, ya, harus ada niat nanti di sana. Nah, tapi ini kita hanya membahas alatnya saja, kita fokus ke alat-alatnya saja. Jadi ada syarat lainnya yang tidak tertulis di sini, ya. Jadi total syaratnya ada 4 bukan 5. Ada 4 syarat tanah itu dapat digunakan untuk taharah. Yang pertama tadi khalisan, harus murni, belum bercampur. Ghairu musta'malin, belum dipakai untuk taharah yang wajib. Yang ketiga atau syarat tambahan yang kita sebutkan tadi ada tahiran, harus suci dia tanahnya, artinya tidak najis atau tidak bercampur dengan najis. Yang keempat fihi hubar atau lahu hubar, ya. Tanah tersebut mengandung debu. Nah, ketika terpenuhi 4 syarat ini baru bisa digunakan untuk taharah seperti itu. Nah, sebagai catatan, ya, akan tetapi kalau kita ingin menggunakan tanah tersebut untuk membersihkan
najis berat ya. Najis berat itu apa? Najis terkena jilatan anjing atau jilatan babi kan seperti itu. Nah, kan nanti untuk membersihkannya itu harus menggunakan 7 kali siraman air, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, tanahnya itu ya untuk khusus kasus ini, kasus untuk membersihkan najis berat ini boleh sedikit bercampur. Jadi boleh tidak khalis tapi sedikit saja, jangan sampai perubahan yang parah. Tapi kalau sudah tanahnya sudah memutih-mutih karena bercampur banyak dengan tepung, maka itu bukan lagi sedikit, namanya itu sudah perubahan yang parah. Nah, tapi kalau bercampur sedikit dengan sesuatu yang lain ya, bukan lagi khalis secara mutlak, tapi sudah bercampur sedikit bolehlah ya, tapi sedikit ya, ingat campurnya sedikit ya. Dan hanya untuk membersihkan najis mughalladhah, najis berat yang nanti akan kita bahas di pembahasannya tersendiri seperti itu. Nah, kita telah selesaikan yang kedua, lalu kita lanjut yang ketiga. Alat yang dapat digunakan untuk taharah yang ketiga namanya dabil, ya, dabil. Apa itu dabil? Alat yang digunakan untuk menyamak kulit, ya, atau alat yang dapat digunakan untuk menguliti hewan seperti itu. Ya, jadi nanti ada dalam ilmu fikih atau ilmu taharah itu, ya, ketika bangkai, ya, bangkai itu apa? Hewan itu tidak mati dalam keadaan disembelih secara syariat, entah mati tertabrak atau mati karena diracun atau karena sebagainya, itu kan bangkai dia, ya. Kalau selagi dia tidak disembelih namanya bangkai. Ya, ketika dia bangkai maka seluruh tubuhnya menjadi najis, gitu kan, termasuk kulitnya. Tetapi ada caranya supaya kulitnya tidak lagi menjadi najis dengan cara disamak, ya, dikuliti, ya, dilepaskan kulitnya dari tubuhnya. Nah, kulit yang dilepaskan itu bisa menjadi suci ya, dengan cara disamak tadi. Nah, alat yang digunakan untuk mengulitinya disebut dengan dabig. Nah, jadi dabig ini merujuk kepada sesuatu yang umum ya, tidak kepada alat tertentu, tapi kepada yang sesuatu yang lebih umum ya. Apa saja yang tajam, ya, apa saja yang tajam, maka dia disebut dengan dabig. Makanya syaratnya di sini apa syarat dabig? Wadabihu idza kana harifan, sesuatu yang tajam. Ya. Kapan sesuatu dikatakan tajam? Ketika terkena lidah, tersayat lidah kita itu tajam. Ya. Pisau itu ketika letakkan di lidah, tersayat lidah, maka pisau itu tajam. Bisa menjadi dabig, bisa. Kayu seandainya, kayu tajam. Ya. Anggaplah kayu itu dibikin tajam. Ketika kita letakkan kayu tersebut di lidah, tersayat lidah kita, maka itu tajam. Ya. Bisa kita gunakan kayu, bisa. Jadi kayu dabig, pisau juga bisa jadi dabig, begitupun dengan batu selagi dia tajam. Maka yang penting syaratnya adalah tajam. Sesuatu benda tajam, maka dia bisa dikatakan dabig. Ya, dabig tidak menunjuk kepada benda tertentu. Ya. Tetapi ada juga syarat tambahannya, yanzi'u fadolatil jildi wa ufunatahu. Ya. Tajam, ya, benda tersebut tajam sehingga dapat memisahkan, menghilangkan, ya, atau melepaskan, ya, fadolatil jildi, ya, sisa-sisa kulitnya. Apa itu sisa-sisa kulitnya? Syaraf-syaraf yang menempelnya, ya, lendir-lendirnya, ya, atau apalah yang kan kalau kita membuka atau menguliti hewan itu kan ada yang sedikit yang menempel-nempel itu. Nah, itu harus benar-benar terpisah dengan alat ini. Nah, alat yang bisa memisahkan ini disebut dengan dabil seperti itu. Ya, wa ufuna tahu. Ya, ufuna tahu itu artinya bisa memisahkan zat yang menempel di kulit ketika dimasukkan ke dalam air, kulit tersebut, maka air berubah. Nah, itu yang menyebabkan berubah itu adalah ufunah tadi itu, ya, zat-zat yang dapat merubah status air itu menjadi berminyak dan segala macamnya itu. Nah, itu ufunah namanya. Nah, jadi dabig itu harus bisa memisahkan kulit dari hewannya secara keseluruhan. Jadi memang hanya tinggal kulitnya, ya, saraf-sarafnya terlepas, apa namanya, lendir-lendirnya juga terlepas gitu. Nah, karena nanti kan syaratnya sesuatu itu bisa berhasil disamak adalah ketika dimasukkan ke dalam air, airnya tidak berubah, ya, tidak berubah. Jadi tetap seperti mana sebelum dimasukkan. Gitu. Nah, tapi kalau dimasukkan airnya itu berminyak-minyak atau menempel sisa-sisanya tadi itu lepas ke air sehingga airnya berubah, maka dia belum dikatakan menyamak, harus dibersihkan lagi seperti itu. Ya, syaratnya harus air itu tidak berubah. Nah, seperti itu. Nanti kan kita bahas di pembahasan mengenai bab menyamak kulit. Ya. Nah, dicontohkan oleh beliau, ini menunjukkan dicontohkan di sini ada dua alat menunjukkan bahwasanya dabig itu tidak merujuk kepada sesuatu, ya, suatu benda tertentu, tapi benda apapun bisa dikatakan sebagai dabig. Ya, jadi ini sifat yang lebih umum. Kal qaradi wa dzarqit. Nah, ini uniknya beliau contohkan dengan dua hal. Nah, dua hal ini menunjukkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya tidak disyaratkan suci di sini. Nah, apakah dabig harus suci? Tidak, harus suci. Nah, kenapa kita bisa katakan seperti itu? Karena beliau mencontohkan dengan dua hal ini. Kal qaradi seperti pohon akasia, ya. Akasia. Nah, akasia itu sejenis tumbuhan. Nah, itu kan sesuatu yang suci, bisa kita gunakan untuk dabig dan tajam dia. Nah, wadar ketairi. Ini kan artinya kotoran burung dara seperti itu. Nah, kotoran burung ini apakah suci? Kan tidak, ya. Kotoran yang mengeras dan dibikin tajam, apakah dia suci? Kan tidak suci.
Tapi apakah bisa digunakan untuk dabir? Bisa. Kenapa? Karena dabir tidak disyaratkan suci. Ya, makanya dicontohkan dua hal di sini oleh Habib Asy-Syatibi, yang satu suci, yang satu tidak suci, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya suci tidak menjadi syarat dabir itu. Ya, makanya tadi kita sempat singgung beberapa benda atau alat-alat ini tidak disyaratkan suci, dan yang tepatnya adalah pada dabir. Dabir tidak disyaratkan suci. Dabir itu hanya disyaratkan herifan, tajam saja. Asal tajam dia bisa digunakan. Mau dia suci atau tidak suci, silahkan digunakan seperti itu. Nah, kita masuk kepada alat toharoh yang keempat, yaitu hajar, batu istinja, yang nanti digunakan untuk istinja seperti itu. Nah, ketika kita menyebut hajar, jangan diartikan sebagai hajar hakiki. Ya, apa itu hajar hakiki? Ya, batu yang kita kenal. Ya. Tetapi artikan sebagai hajar syar'i. Apa itu hajar syar'i? Batu atau yang sejenis dengan batu. Ya, benda padat sejenis dengan batu. Masuk di sana misalkan tisu, ya, atau misalkan apapun lah yang sejenis dengan itu, benda-benda padat seperti itu. Ya. Karena kan sekarang zaman sudah berkembang, ada tisu, gitu kan, seperti itu. Nah, tisu itu batu juga, tapi batu hajar syar'i, bukan hajar hakiki. Kalau hajar hakiki itu ya secara hakikat ya batu itu ya batu yang kita pahami. Tetapi kalau secara syar'i, hajar itu luas daripada sekedar batu itu, ya. Termasuk misalnya tisu dan lain sebagainya, kertas dan lain sebagainya. Nah, benda-benda padat ini atau hajar syar'i ini bisa kita gunakan untuk istinja nanti, ya, ketika memenuhi beberapa syarat. Di sini disebutkan 3, ya. Nanti kita ada beberapa syarat yang tidak disebutkan di sini. Yang pertama syaratnya tahiran, harus suci dulu. Nah, jadi kalau najis dia tidak bisa digunakan untuk istinja, batu tersebut, ya, tisu tersebut, ya, atau hajar syar'i tersebut. Nah, yang kedua qali'an. Apa itu qali'an? Bisa melepaskan, ya. Dia itu bersifat kasar sehingga bisa melepaskan kotoran dari tempat menempelnya kotoran tersebut, ya. Ibaratnya ada kotoran menempel, ketika kita gosokkan, lepas dia kotoran tersebut. Nah, itu harus namanya qali'an. Syarat yang ketiga, ghairu muhtaramin, bukan merupakan barang yang mulia, benda berharga. Nah, kalau kertas diisi dengan catatan ilmu pengetahuan misalnya, ada ilmu di sana, ya, ada catatan-catatan pelajaran, ya. Apakah kertas tersebut bisa kita gunakan untuk taharah? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu mulia, kita anggap mulia seperti itu, ya. Sesuatu yang mulia tidak bisa digunakan untuk istinja, ya. Sekalipun dia kertas, ya. Kecuali kalau kertas coret-coretan atau kertas kosong mungkin bisalah, ya. Atau mungkin kalau lebih umum lagi, kertas janganlah kita gunakan. Kenapa? Karena itu bermanfaat untuk sesuatu yang lain, sehingga bisa kita golongkan secara umum menjadi sesuatu yang mulia seperti itu, ya, supaya untuk memudahkan kita. Atau misalkan seperti tisu bisa digunakan, bisa. Kenapa? Karena tisu tidak mulia. Toh tisu diciptakan untuk membersihkan, kan, makanya dia tidak mulia seperti itu. Nah, apalagi contohnya yang benda mulia yang tidak bisa digunakan untuk taharah, seperti misalkan tulang. Nah, tulang itu tidak bisa digunakan untuk taharah. Kenapa? Meskipun dia keras dan padat dan suci, tulang itu dalam artian, ya, ada tulang yang suci, kan, nah, seperti itu, ya, sudah terpenuhi syarat yang lain, tapi dia ghairu muhtaram, ya, dia muhtaram, dia itu benda yang muhtaram. Kenapa? Karena kan ceritanya tulang itu merupakan makanan untuk untuk jin, sehingga dia masa kita menggunakan makanan yang lain, ya, makhluk yang lain untuk bersuci, kan tidak sopan. Bagaimana kalau makanan kita, ya, digunakan untuk bersuci? Nah, tentu kita kan merasa, wah, masak benda seperti ini. Nah, itu kan muhtaram, makanya tulang tidak bisa digunakan untuk itu, ya. Begitupun dengan hal-hal lainnya yang semacam yang itu. Intinya syaratnya adalah bukan benda mulia. Termasuk kalau batu mulia, batu berharga, emas, perak, atau batu-batu yang ada nilainya, itu tidak bisa digunakan untuk toharoh. Kenapa? Karena dia muhtaram, ya, mulia, dia batu mulia. Nah, syaratnya batu bisa digunakan untuk istinja adalah tidak mulia. Di sini disebutkan oleh Asy'ari cuma 3, tapi kita bisa tambahkan beberapa syaratnya. Yang keempat bisa kita tambahkan syaratnya, yaitu jamidan. Ya, jamidan artinya padat. Kalau bendanya itu lembek, ya, bendanya itu terlalu lunak sehingga tidak bisa melepaskan atau benda itu cair seperti itu. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk membersihkan istinja kita, artinya tidak bisa digunakan untuk toharoh, tidak bisa digunakan untuk istinja, ya, harus jamidan, harus padat benda. Jadi selain tohiron, selain suci, selain qali'an, selain bisa mencabut atau kasarnya, selain ghairu muhtamin, harus tidak, ya, jangan sampai benda itu benda mulia. Yang keempat harus jamidan, harus padat. Nah, syarat yang kelima, yang terakhir yang bisa kita tambahkan adalah jafan, dia harus kering, ya, dia harus kering. Nah, kalau basah dia tidak bisa digunakan untuk taharah, ya, dia bukan mencucikan namanya, bukan bukan lagi dalam hal toharah, ya, tapi dia hanya memindahkan najis, seperti tisu basah, ya. Tisu basah dia tidak dalam artian
bisa digunakan untuk taharah. Kenapa? Karena dia memindahkan najis. Jadi seandainya misalkan nih ada seorang ibu dia punya anak kecil, lalu tangannya terkena kotoran bayinya. Nah, tangannya itu dibersihkan dengan tisu basah, gitu kan? Ya, digunakan untuk dengan tisu basah, misalkan seperti itu. Nah, tangannya itu secara yang terlihat kan sudah tidak ada kotoran. Kenapa? Karena sudah dibersihkan dengan tisu basah tadi. Tapi apakah najis hilang dari tangannya? Tidak. Masih dihukumi sebagai najis hukmi. Kenapa? Karena dia membersihkan bukan dengan sesuatu yang disyaratkan. Kalau mau dengan batu harus ada syaratnya kan, harus ada terpenuhi syaratnya. Dia hanya memindahkan najis dari tangan ke tisu, tapi tidak menghilangkan najis itu secara maknawi. Masih ada najis secara maknawi. Maka dia harus bersihkan lagi dengan air. Begitupun dengan ketika kita istinja dengan tisu basah, maka harus kita ulang lagi atau harus kita gunakan air supaya atau benda-benda yang terpenuhi syarat ya. Kalau ingin dengan batunya harus terpenuhi syarat. Nanti kan kita akan bahas di pembahasan mengenai istinja ini, harus diperjelas di sana. Intinya syarat yang kelima ini benda tersebut tidak boleh basah, hanya harus benda yang kering seperti itu. Nah, itu 4 hal yang termasuk ke dalam alat-alat yang dapat digunakan untuk taharah dengan syarat-syaratnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu wasailul wasail. Tadi kita sempat singgung juga bahwasanya wasailul wasail itu ada 2, yaitu bejana atau wadah dan ijtihad. Nah, di sini hanya kita ulang secara ringkas saja tadi karena tadi sudah kita bahas ya. Amal awani wal ijtihadu, ya, adapun wadah bejana ya atau hal selain yang mirip dengan itu, wal ijtihadu dan ijtihad ya, poin keduanya ijtihad, yang mana ijtihad itu alladzi huwa, yang mana merupakan badlul majhudi fi tahsilil maqsudi, mengerahkan kemampuan sekuat tenaga untuk memperoleh tujuan, famin wasailul wasail, maka termasuk dalam golongan wasailul wasail, perantara taharah, ya sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi. Nah, secara ringkasnya bejana dan ijtihad masuk ke wasailul wasail. Di sini ingin disebutkan oleh Habib Asy'ad tadi seperti itu. Nah, terakhir wal maqasidu hiyal wudu'u wal ghuslu wa tayammum wa izalatun najasati. Ya. Dan maqasid atau bentuk-bentuk taharah itu ada 4 ya. Apa itu? Al wudu'u, wudu, al ghuslu mandi, ya, ghuslun dengan dhammah ghain, kalau dengan fathah ghain itu beda lagi hukumnya ya. Kalau dengan fathah ghain maka membasuh, tapi kalau dengan dhammah ghain itu artinya mandi ya. Jadi hati-hati dengan harokat ya. Wa tayammum yang ketiga adalah tayamum, yang keempat wa izalatun najasati, menghilangkan najis atau istinja. Nanti kita akan atau lebih umum daripada istinja. Istinja hanya salah satu dari menghilangkan najis ini seperti itu. Nah, maksud ini hanya disebutkan dulu umumnya sebagaimana tadi di pembahasan wasail hanya disebutkan apa saja wasail ada 4. Lalu baru dijelaskan oleh Habib Asy'atiri air itu kapan ya bisa mensucikan, tanah, dabih, batu kapan, seperti itu. Nah, begitupun dengan hal ini disebutkan dulu oleh beliau keempat-empatnya, nanti baru setelah ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya wudu itu apa, seperti apa dan bagaimana, lalu setelah itu mandi apa, seperti apa dan bagaimana, tayamum itu apa, seperti apa dan bagaimana, dan izalatun najasah itu apa, seperti apa dan bagaimana, nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti itu. Jadi kita sudah menyelesaikan alat-alat taharah, kita sudah memahami alat-alat taharah dan perantara-perantara taharah. Tinggal kita ingin memahami bentuk-bentuk taharah, dan ini penjelasannya lebih panjang tentunya dari sekedar wasail maupun wasailul wasail seperti itu. Nah, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat dipahami ya, semoga bisa menjadi ilmu baru buat kita bagi yang belum mengetahui atau belum memahami ya, atau menjadi bahan murojaah kita, mengulang-ulang kita dari materi-materi yang pernah kita bahas mungkin sudah lama sekali sehingga terlupakan, dan pada saat ini kita bisa mengulang-ulangnya ya. Semoga secara umum semuanya dapat manfaat dari pembahasan kali ini. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.